Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sayyid Taufik dari Prodi VGSD UPBJJ Bandung. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang perbedaan pendidikan jasmani dan olahraga. Sebelum itu, ada pertanyaan, apakah pendidikan jasmani dan olahraga itu berbeda? Nah, pertanyaan ini akan kita jawab pada materi yang akan saya sampaikan. Sebelum itu, mari kita pahami dulu tentang pengertian daripada pendidikan jasmani dan olahraga. Pendidikan jasmani menurut Agus Susworo dan Fitriani adalah proses pendidikan dengan pengalaman belajar melalui aktivitas jasmani yang dilakukan secara sadar, sistematis, dan insentif guna merangsang pertumbuhan dan perkembangan fisik, motorik, berpikir, emosional, sosial, dan moral. Nah, itu dia pengertian daripada pendidikan jasmani menurut Agus Suswono DM dan Fitriani. Selanjutnya, pengertian daripada olahraga. Pengertian daripada olahraga ini menurut Yandianto, olahraga itu adalah gerak badan untuk menguatkan dan menyehatkan badan. Atau secara umumnya itu olahraga memiliki tujuan untuk lebih meningkatkan kesehatan fisik maupun mental kita. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, kita akan membahas ke materi inti. Jadi, perbedaan jasmani dan olahraga itu ada beberapa aspek, ya. Bisa ditinjau dari beberapa aspek. Yang pertama dari aspek tujuan pembelajaran, yang kedua itu dari materi, ketiga dari segi waktu, dan yang terakhir peraturan. Kita mulai saja perbedaannya dari tujuan dan pembelajaran. Jadi, pendidikan jasmani dan olahraga itu memiliki tujuan yang berbeda. Tujuan pendidikan jasmani ialah agar peserta didik dapat berkembang dari segi intelektual dan motorik perihal olahraga. Namun, pendidikan jasmani hanya pada tahap pembelajaran saja. Sementara olahraga memiliki tujuan lain, yaitu untuk pengembangan motorik, juga untuk menguasai suatu olahraga tertentu agar nantinya dapat meraih prestasi di bidang olahraga tertentu. Nah, dari segi materi, pendidikan jasmani dan olahraga berbeda juga. Untuk dari segi materi ini, pendidikan jasmani disesuaikan dengan kemampuan para peserta didik. Biasanya materi pembelajarannya ini lebih mengarah kepada kegiatan sehari-hari. Sedangkan untuk olahraga ini lebih berfokus pada penguasaan teknik-teknik dasar atau pada suatu bidang olahraga tertentu. Nah, yang tentunya supaya peserta tersebut bisa mencapai prestasi yang maksimal. Nah, untuk selanjutnya dari segi waktu, ya, dari aspek waktu. Pada pendidikan jasmani ini, biasanya waktunya ini dibatasi sesuai kurikulum yang telah mengaturnya, atau sifatnya ini tidak bisa dimodifikasi. Nah, sementara untuk olahraga, waktunya ini lebih fleksibel gitu. Jadi tidak sama tiap harinya.
Namun bukan berarti ada batasan atau tidak diatur. Malah olahraga ini memiliki porsi atau kadar yang lebih tinggi daripada pendidikan jasmani, seperti itu. Untuk selanjutnya dari segi peraturan. Untuk pendidikan jasmani cenderung tidak ketat ya dalam aturan atau lebih menyesuaikan dalam tujuan pembelajarannya. Sedangkan olahraga peraturan di sini cukup ketat diberlakukannya, atau setidaknya mempunyai standar yang diberlakukan agar seseorang juga itu tidak kelewatan batas, seperti itu. Baik, jadi jika dilihat dari keempat aspek tadi, pendidikan jasmani dan juga olahraga memiliki banyak perbedaan. Jadi, pertanyaan kita tadi di awal, apakah pendidikan jasmani dan olahraga itu berbeda? Bisa dijawab atau dikatakan ya, karena dari masing-masing aspek tujuan pendidikan jasmani dan juga olahraga mempunyai perbedaan yang signifikan ya. Namun tentunya pendidikan jasmani memiliki peranan yang penting dalam membentuk manusia yang sempurna. Karena melalui pendidikan jasmani ini kita akan mengembangkan aspek fisik, psikomotor, kognitif, dan afektif. Dan juga merealisasikan tujuan sebagai guru PJOK guna memahami hakikat, pengertian, dan juga tujuan penjas. Begitu juga dengan pendidikan olahraga. Pendidikan olahraga ini sangat penting untuk membina anak agar menguasai cabang-cabang olahraga tertentu. Peserta didik diperkenalkan berbagai cabang olahraga agar mereka menguasai keterampilan berolahraga, yang nantinya lebih ditekankan kepada hasil dari pembelajaran, sehingga metode pembelajaran serta bagaimana anak menjalaninya itu perlu didikte hasil akhir yang ingin dicapai. Nah, itu tadi pembahasan saya tentang perbedaan pendidikan jasmani dan olahraga. Apabila ada materi yang kurang dimengerti, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian materi dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.